Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Riansyah Official, saya ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya agar sahabat Riansyah Official tidak ketinggalan informasi yang lainnya. Mari kita ikuti runtutan ritual yang dilaksanakan sebelum acara kirap dandang dumpil dimulai. Pertama, kurang lebih 3 hari sebelum kirap dandang dumpil, kita melaksanakan acara selamatan sumber mata air yang bertempat di kawasan Dusun Pancoran Desa Karangbendo, karena disitulah terdapat sumber mata air yang selalu aktif mengaliri ke Dusun Karanganyar meski musim panas, dan tetap memberi pengaruh bagi orang lain hingga masa yang akan datang. Iya kan sepeda. Ada kan nggak minggir. Belum. Ayo, tonton Pak. Tonton Pak. Tonton balik. Kan kau sadang mulai, ono demit. Kan kau sadang mulai, ono demit. Sumber ini terletak di belakangnya wisata Pancoran Rogo Jampi, dan adapun makna dari selamatan sumber di bulan Suro yaitu sebagai berikut. Selamatan sumber sama dengan kenduri atau doa bersama di mata air atau sumber mata air. Ini cara yang sangat khas Jawa, termasuk wilayah Banyuwangi, yang dilakukan di bulan Suro atau Muharram, bulan yang dianggap sakral, waktu tirakat, muhasabah, dan minta keselamatan. Kegunaan air bagi masyarakat sesuai konteks selamatan sumber dan desa. Air adalah nyawa kehidupan. Tanpa air, masyarakat tidak bisa hidup layak, dan berikut kegunaan utamanya. Yang pertama, kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Minum dan memasak, syarat tubuh sehat, terhindar dehidrasi, mandi, cuci, bersih-bersih dan sanitasi, cegah penyakit air, kolera, disentri, dan gatal-gatal, dasar hidup sehat, mengurangi beban sakit warga. Yang kedua, pertanian dan pangan. Paling penting di desa, wilayah Banyuwangi, dan sekitarnya, pengairan sawah, ladang, kebun, sawah subur, panen aman, beternak dan budidaya ikan, ternak sehat, kolam berisi, menjamin ketersediaan pangan dan penghasilan warga. Yang ketiga, ekonomi dan energi. Bahan baku usaha kecil, tahu, tempe, kerupuk, cuci, jasa air, dan yang lainnya. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA atau mikrohidro, sarana angkut, hasil bumi di daerah aliran sungai. Yang keempat, lingkungan dan kehidupan bersama. Menjaga mata air, sungai, hutan, hewan liar tetap lestari. Mencegah banjir dan kekeringan. Jika dijaga baik, tempat ibadah, selamatan, bersih desa, atau bersih sumber, makna suci dan bersih hati. Tapi hingga tuh Sing ngono wakape kok ta iki. ana wakape kono ngisor. Iku ora mbak kahari. Bakahar. Ucari kono bolongan nih mong sakmene. Yang kelima, nilai filosofi Jawa. Air sama dengan kesucian, aliran rezeki tak putus, hati tenang, rukun sesama, selaras, banyu bening, hati resik, urip tentrem. Singkat untuk selamatan sumber, jika air masih mengalir, dalam artian kita bisa minum, masak, semua sehat, dan tanaman subur, ikan laris, lingkungan adem, warga rukun, pokoknya sumber mata air, segala berkah. Setelah pembacaan doa selesai, ketua
Blok HIPA, Sidomakmur, Desa Karangbendo, serta warga dan kepala dusun yang ikut serta dalam selamatan sumber tersebut langsung dipersilahkan untuk menyantap nasi dan pecel ayam atau dalam bahasa Osingnya pecel pitik yang disediakan oleh Badal Pengairan Sawah, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Tangan apa apa? Manfaat pecel pitik, khas Banyuwangi, suku Osing, pecel pitik bukan cuma enak, tapi bergizi kuat dan punya makna budaya. Sering ada di selamatan sumber, selamatan di bulan Suro, Tumpeng Sewu, dan acara tertentu lainnya. Nah, jika sahabat Riansyah Official penasaran dengan ritual-ritual yang dilaksanakan sebelum acara kirap dandang dumpil dimulai, kami persilahkan datang saja dan ikuti di ritual selamatan sumber ziarah makam dan meras-peras poro bungkil. Kami dengan senang hati menyambutnya kehadiran sahabat semua. Baik sahabat Riansyah Official, untuk kali ini sedikit akan kita pahami tentang sumber yang berada di Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo menurut tokoh ahli spiritual. Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Rogojampi, Banyuwangi. Pandangan spiritual dan tutur leluhur. Menurut ajaran Sangkan Paraning Dumadi dan keyakinan suku Osing Blambangan, hakikat asal air ini bukan sekadar air tanah. Ia adalah pancaran langsung dari Sang Hyang Tunggal, sumber segala kehidupan. Tak pernah kering meski kemarau bertahun-tahun, tanda rahmat yang tak putus. Ditemukan saat masa kerajaan Blambangan oleh sesepuh sakti yang bersemedi menerima wangsit. Di sini akan mengalir dua tirta suci, Sumber Agung Kepundung dan Sumber Sari, untuk menyucikan jiwa, menyehatkan raga, dan memberi hidup bagi makhluk. Di sini konon tuturnya terdapat Gunung Agung. Ayo kita mengulas Gunung Agung, Sumber Agung, Pancoran, Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Identitas dan lokasi. Bukan gunung berapi besar seperti di Bali, melainkan Bukit Suci tambah kawasan sumber air agung yang menjadi jantung wilayah sakral ini. Disebut agung karena airnya paling deras, jernih, tak pernah kering sepanjang masa, menjadi pusat pertemuan alam, rohani, dan sejarah leluhur suku Osing. Terdiri dari dua pancuran utama, Sumber Kepundung atau Sumber Agung dan Sumber Wadon atau Sumber Sari. Makna spiritual dan legenda yang dikutip dari sumber konon dahulu, ini adalah tempat pertemuan suci dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, dianggap pintu penghubung gaib antara alam daratan dan samudra selatan. Pertemuan seperti itu kadang sering dilakukan orang yang memiliki spiritual. Konon, ini aliran dari Sumber Agung dan Sumber Sari yang selalu mengaliri ke perkampungan Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, serta mengaliri ke sawah-sawah para petani Dusun Karanganyar. Dan kata orang Osing, disebut dengan Banyu Caruk dari Sumber Agung dan Sumber Sari. Secara spiritual dan ritual, tirta penyucian membersihkan lahir batin, menghapus energi negatif, dipakai saat malam 1 Suro, penguat janji suci,
melambangkan perjanjian suci atau bisa disebut air pertemuan, kesepakatan damai, dan berkah abadi. Doa permohonan memohon kesembuhan, keselamatan, kelancaran rezeki, dan keseimbangan hidup. Penghubung alam dipercaya sebagai jalur energi antara alam gaib, leluhur, dan Sang Hyang Tunggal. Nah, sahabat Riansyah Official, begitulah sedikit uraian tentang ritual selamatan sumber yang dilaksanakan sebelum kirap budaya Dandang Dumpil. Tapi sahabat, ini belum selesai di sini saja loh, karena di malam harinya nanti masih ada ritual ziarah makam, yaitu ziarah di makam Mbah Buyut Rogopati yang dipercaya dan diyakini sesepuh Dusun Karanganyar Desa Karangbendo, Rogojampi, Banyuwangi. Mbah Rogopati adalah sosok panglima perang setia asal bumi Blambangan, Banyuwangi, yang legendaris karena menjadi benteng pelindung bagi pemimpinnya. Beliau, tokoh sakti, alim, dan leluhur pendiri Dusun Karanganyar, abad ke-17 sampai 18 masa kerajaan Blambangan, abdi dalam atau petugas keramat yang menerima wangsit tugas khusus menjaga sumber air suci dan tanah subur di kawasan itu. Nama Rogopati, Rogo sama dengan kekuatan atau kehidupan, dan Pati sama dengan utama atau penjaga. Maknanya, penjaga kehidupan utama. Ziarah ini bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk penghormatan, doa, dan pengingat nilai luhur warisan budaya. Setelah ini, marilah kita ikuti sekelumit tausiah dan dilanjutkan doa bersama yang dipandu langsung oleh tokoh agama Ustadz Lutfi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan pencet loncengnya agar tidak ketinggalan info di channel YouTube Riansyah Official.
yang tahu dan satu hormati Pertama saya terima kasih. Nomor dua, di awal ini sebelum saya memahami yang harus sedikit menjadi kata yang sedikit harus bahwa adanya kegiatan ini ada berkorda dan setengah bis maksudnya namanya Muharram itu awalnya kalender Hijriah, kalender Islam itu dimulai besok, dan besok ketika asal kita tutup dengan doa akhir tahun, kemudian ada menjelang maghrib atau ba'da maghrib kita mengawali doa dengan awal tahun. Yang jadi permasalahan adalah mengapa orang sangat mensakralkan bulan Muharram atau Syihor itu. Sebenarnya harus dipahami bahwa bulan Muharram itu adalah salah satu Asyhurul Hurum, bulan yang kemudian istimewakan, Syahrullah, bulannya Allah. Mengapa? Karena ketika kebaikan kita lakukan di bulan Muharram itu dilipat gandakan. Apakah hanya kebaikan? Tidak. Kejelekan yang kita lakukan pada bulan Muharram juga akan dilipat gandakan. Jadi konteksnya Muharram itu adalah muhasabah, mawas diri, sekaligus metamorfora, manifestasi penjelmaan spiritual. Jadi sudut pandangnya kita harus tiga. Satu, bagaimana Muharram dalam kacamata syariat. Kemudian bagaimana kemudian yang namanya Muharram itu dipandang dalam kacamata hakikat, dan bagaimana kemudian dalam kacamata hikmah. Kalau sama lihatnya pada konteks itu berbeda-beda. Maka biasanya yang sedikit rancu adalah point of view-nya manusia melihat dalam kacamata hikmah, bahwa kemudian ini sangat disakralkan karena memberikan ketakutan padahal tidak. Memang banyak peristiwa yang sangat dahsyat pada bulan Muharram. Apalagi sejak awal surah nganti ke tanggal 10. Istimewanya yang puncaknya ada tanggal 9, khususnya tanggal 10. Tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, dan bulan tanggal 10 adanya puasa Asyura. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Jadi keberkahan, kebaikan, dan peningkatan spiritualitas apapun secara syariat, hakikat, dan kemudian keikmahan adalah ketika kemudian kita hanya kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah nilai spiritual kita, penjelmaan kita dari jelek menjadi baik. Jelek akan tenggelam kepada kejelekan, baik pun akan semakin meningkat kebaikan. Jadi spiritualitas itu harus kita jaga. Apapun yang bisa lakukan sana. Kok banyak ijazah soal baca ini, monggo. Tapi yang harus dilakukan tutupnya dengan akhir tahun dan bukanya dengan awal tahun. Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa apa-apa karena memang tidak ada isyafah. Tapi nanti kalau dibaca berarti semua jangan pakai ini. Karena tidak ngomong. Itu tidak. Yang saya pesan cuma tadi itu aja. Oke. Jadi memang banyak macam kalau kita mau bicara masalah kebaikan, tapi kita harus bagaimana kita bisa negosiasi, jangan pada titik-titik yang nego-nego. Pun dimanapun tempat kita berada di hadapan makam ini pun semuanya adalah buminya Allah, tinggal nontonnya kan semuanya. Yang kita sendiri di sini adalah satu, hormat khidmat kepada Bupati yang memang kita anggap sebagai yang bapak. Tapi pertanyaannya, apakah era sebelumnya Bupati kita tahu? Wallahu a'lam bishawab. Maka kita hormat khidmatnya kepada yang bapak, kepada Dayang itu yang maksudnya itu orang yang buka jalan, wabil khusus kepada Bupati yang sebagai penjelmaan yang kita tahu. Mawon dan semuanya secara majemuk kita doakan ahli kubur yang ada di Mabaro, khususnya Dusun Karangan. Kita minta kepada Allah lewat ayat Allah. Kita sederhana, yang diminta tidak apa-apa, hanya di sini yasin wa tahlil, tapi di puncak nanti hanya cukup dengan tahlil saja singkat. Adapun mohon maaf jika nanti saya kok agak panjang doanya, yang saya sama-sama sudah ingat semuanya hanya disampaikan fitni wa dunya wal akhirah, untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, dan khususnya untuk masyarakat Dusun Karanganyar saat ini dan akhir yaumul. Apapun kita mohon kepada Allah mudah-mudahan senantiasa kita berikan panjang umur, kesehatan, senang dari segala bahaya dan dari segala bentuk kemurkaan Allah dalam bentuk dan wujud apapun yang menjadi hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الشيخ شيخ القادر الجيلاني والشيخ شيخ محمد الغصن والشيخ شيخ هدي عبد الله بن أبي الحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وإلى حضرة محسسنا ومسسنا في شيخنا ومربي روحنا دنيا وآخرة الامتحان سأسأل المسلمين أحمد جبريل أمسل إلى حضرة بدل الحل ولباب البلد كثيرا رحمه الله إلى حضرة أولياء والعلماء المنظر في مقدار الغني ورشاد الغني الخليل شاب المشوي شيخ محمد بن شيخنا مربي روحنا دنيا وآخرة الامتحان يا مسلم كبر حواليه من الصالحين رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حييت على العلماء وكثير في من يمزيد مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولحضرة رجل وعوان مشاهد أولياء الله رضي الله تعالى صلى الله عليه وقدس الله سره لهم الفاتحة. عليه الصلاة والسلام إلى خالد علماء الجواد ومدرة وبالأخص مؤسس نقطة وحبائب وعلم صالح نظر الجبل وبريا خصوصا المرحومة من ذكر اسمهم المرحومة في مقبرة karangannya khosatan wajahnya di maqbarah Syekh Al-Hadiyah. Al-Fatihah. وإن حوائج الدنيا والآخرة وجدا اللهم اجعل قريتنا مسافرا خاصة hanya هذه قرية طيبة رحية مرضية قضية مرضية رضا الله ولشفاعة رسولنا وبكرامة أولياء الله تعالى
الهدية الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك وين الله لا قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض والذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ما خلفه وبين شيء مع ما يشاء ولا تنقضي بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله الزمة ترشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله يا في جميع يا الله يا الله يا الله بسم الله الجن والإنس والوسوس وغير من شيء من الأخوات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرض نظر احتكاس وقلوب وسواس وأوضي في إفلاس وبكم من الرجل الرسول في سهل ينظر بجبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وسلم. اللهم يا الله بسم الله ما شاء الله يسوق خير الله بسم الله ما شاء الله يصرف سعيد الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة والخاتم بما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق وبذلك العليم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وعلو. اللهم تجلنا برضاك يا الله وقدرتك وحولك وقوتك وقهارك وجبارك إنما أمرك إذا درست أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وترجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.